Oke ya, udah ya. Boleh juga. Mas Uji, makasih banyak. Syukron, antum udah datang di daerah Sohri. Galau. Gimana ya Kang Suji? Boleh. Kasus makin parah aja. Kasus apa sih? Itu yang kayak jadi setan itu kan. Kan Oh, pada ini kayak pada zombie gitu kan. Oh, itu apa sih? Labu yang dibuat. Ya itu ikonik. Halloween. Hmm. Kenapa? Tanggapan antum gimana? Oh, itu yang di itu ya, Korea Selatan ya? Korea betul. Oh. Ini Korea. Parah. Emang ngabisin berapa orang yang tewas itu? Gua denger sih sampai ratusan, cuman persisnya gua nggak tahu, udah lupa. Tapi ratusan gila men. Ini Udah kayak Kanjuruhan berarti ya? Nah ini Kanjuruhan versinya Korea ini. Ternyata hal-hal kayak gitu nggak cuma ada di Indonesia doang. Cuman beda kostum doang. Hmm. Kalau yang di Kanjuruhan kan kostumnya sporty ya kan? Mm-mm. Ya, pakai jersey. Kalau ini korbannya orang-orang benar tampilin kayak pada jadi setan gitu. Oh, anak-anak muda pasti Iya. korbannya itu. Biasanya begitu. Gampang aja ya makan korban. Gimana menurut sampean nih, Kang Suji? Jadi kejadiannya itu kalau nggak salah tanggal 29 ya, tanggal 29 Oktober kemarin. Iya, Itu ramai itu di Twitter juga sempat trending juga itu tentang Itaewon ya, Itaewon di Itaewon, Korea Selatan ya, Korsel. ya. Jadi memang itu kelihatannya itu memang apa namanya? Itu festival itu memang momen untuk mereka keluar tuh. Keluar dari rumah. Kalau dari rumah kan Karena- udah berapa tahun ini kan iya. kita nggak bisa pernah Pandemi, keluar kan, pandemi, pandemi kan. Jadi selama ini kayak ngerasa dipasung. Iya, Dikurung. langsung ada festival Halloween itu kan pada keluar tuh. Iya. Pada keluar lah ceritanya kelihatannya itu di sana itu memang banyak banget yang pada datang. Banyak datang hampir ratusan ribu ya. Kalau kita di sini Gelora Bung Karno lah ya. Kapasitas Gelora Bung Karno dalam tempat yang sangat sempit 4 meter. Itu masalahnya. Kenapa lokasinya sempit? Yang 4 bikin meter. jadi jatuhnya banyak korban tuh begitu. Itu sebenarnya ditentuin panitia atau memang masa tuh memang ke arah situ secara natural gitu? Secara natural kan, karena memang posisinya kan memang ini habis pandemi ya kan, terus wah ada festival nih, ya, anak-anak muda biasanya korbannya di situ, anak-anak muda aja tertarik gitu. Sempat lihat videonya kan tuh bener berumpelan kan sampai ditarik tim penyelamat Tim rescue. bener-bener kayak nempel kayak tempe, bayangkan itu kayak tempe yang ditarik susah banget kan. Betul. Jadi sebenarnya mereka jadi korban ya kayak keinjak-injak gitu kan. Iya, yang gua denger di berita itu juga apa ya? Kayak ke bawah arus, dia mau ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, maju nggak bisa, jadi arusnya kemari udah ngikutin. Kalau Kanjuruhan kemarin itu kan ya kasusnya sama, mereka pengen keluar semua bareng-bareng, cuman pintunya sempit ya kan. Kalau ini hampir sama, cuman posisinya ke kanan nggak bisa, ke kiri nggak bisa, maju nggak bisa, mundur ngikutin arus ya kan, ke bawah ada yang keinjek dan sebagainya, kelihatannya itu. Kalau menurut sampean itu apa motif mereka siapa sih? Nah sebenarnya kalau dilihat ya ini kan motifnya adalah ini ada motif popularitas. Eksistensi dong. Eksistensi Iya, orang itu pengen keluar ya kan, pengen dilihat ya kan. Nah sementara ini tradisi seperti ini sebenarnya tradisi barat ini jelas. Tradisi barat. Iya. Motornya tahu nggak motornya? Ya. Kapitalis. Oh. Orang kapitalis. Ujungnya ke situ ya. Kapitalis itu orang-orang kapitalis itu orang-orang yang di kepalanya mereka hanya materi, di kepalanya materi. Jadi motifnya cuma cuan ya. Padahal Barat itu sendiri secara cacat sosial, cacat psikologi, cacat moral. Bayangin aja di Inggris misalkan, 1 di antara 3 melakukan penganiayaan, narkoba, seks bebas, cacat moral. Cacat moral, jelas cacat moral. Jadi selama ini kita lihat cuma kemasan doang ya. Kemasan doang. Betul. Mewah, Ketipu megah. kita ya. Kemajuan ya kan. Jadi sebenarnya yang bahaya bukan di kematian itu tersendiri berarti dong. Justru kita pola pikir. melihatnya Setuju. adalah pola pikir Barat ini yang merusak sebenarnya, merusak, jelas merusak. Nah targetnya siapa? Anak muda, anak muda lah kalau gitu mah. Sepakat. Anak muda sekarang kan paling seneng digituin kan, eksistensi dia, tawuran,
berantem eksistensi, Kalau popularitas. kalau bahasa zaman gua dulu masih muda sih ya. Sekarang emang betul. nggak muda Bang Tre. Enggak lah, sekarang udah agak sedikit dewasa. Iya, menjelang maghrib lah ya. Jalan Marif. Menjelang Isya. Bahasanya itu cari jati diri. Betul. Kita selalu bilang kadang lu ngapain kayak gitu, lu ngapain kayak begini. Gue pengen cari tahu jati diri gue tuh kayak apa sebenarnya. Padahal kan kita sama-sama tahu. Ya kalau kita beragama Islam, ya jati diri kita kan Islam. Tapi itulah masalahnya di kalangan anak-anak muda saat ini, bro. Pencarian jati diri yang nggak ketemu. Ketemu. Yang akhirnya malah ketemu sama yang nggak benar. Jadilah hal-hal kayak gitu tadi. Termasuk ini dong fenomena Halloween hari ini. Iya, masalahnya nyawa bro, buset ratusan. Yang lebih parah lagi Bang Tre itu udah merembet-rembet ke Arab Saudi. Ya. Di Riyadh. Gua denger tuh, gua denger Di di Riyadh Riyadh, katanya. di Riyadh yang notabene mohon maaf ya, kita kan orang Islam di Indonesia, berkacanya kan ke sana Benar. di Arab. Tetapi kalau seandainya di Riyadh kemudian sampai terjadi begitu, waduh kacau. Kalau yang biasa kemudian Halloween wajar dong, tapi kalau pakai jubah itu kan Betul. nggak lucu kan? Dracula syar'i. Nggak syar'i. Dracula syar'i. Makanya gua dari tadi diam tuh sampai nggak habis pikir. Ya kan biasanya kan orang Islam berkiblatnya ke sana ya. Nah, itu. Lah kalau sampai sono ikut-ikutan juga tuh gimana jadinya kita ntar? Nah, anak-anak muda khususnya yang orang-orang Islam ya, nggak usah lah ikut-ikutan tradisi yang kayak gitu. Tradisi Halloween itu bukan dari kita, Barat. Udah gak ada itu ceritanya kita Halloween kita mah udah lempeng ya kan, Maulid ya, kemarin kita Maulid rame wajar. Masalahnya gini, Kang Suci. Yang agak buat kita nggak masuk akal, bukan nggak masuk akal ya. Kalau kita jadi bingung gitu. Perayaan Maulid Nabi mereka melarang ya kan. Melarang, Tapi ya? yang gini-gini loh malah didorong, malah disupport ya sama Disupport. negara. Iya kan? Iya, bayangkan rooming banget kelihatannya ya kan. Ironis banget sih. Kemasan zombie tadi pakai gamis gitu kan. Nggak karu-karuan lah pokoknya. Ya sebenarnya itu wajar saja sih, karena memang kapitalis itu kan brandnya itu liberal. Tagline-nya liberal, jadi kebebasan ekspresi, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, itu kan yang kita lihat. Mereka berekspresi dengan pakaian-pakaian yang horor, dengan tampilan-tampilan yang menyeramkan, itu kan sebenarnya kan ekspresi dari kebebasan sebenarnya. Betul. Yang buat kita agak prihatin. Di sisi lain ya, saya ngeliat Bang Trai, beliau anak jalanan yang coba ngerengkuh anak muda di jalanan buat jadi berkarakter Islam. Sayangnya di negeri-negeri yang notabene mereka adalah sebagai trendsetter Islam, justru lagi mengarah ke sana nih. Kan ngeri-ngeri sedap. Jadi kita melihatnya ada dua. Mereka apa memang kebetulan kehilangan identitas atau memang mereka pengen masuk identitas lain? Piye? Menurut sampean Mas Suci? Ya sebenarnya kalau memang kita lihat ya bahwa sebenarnya itu orang Islam kita ya, orang yang udah punya agama itu kan sebenarnya kan way of life. Islam ya, way of life itu pandangan menyeluruh, otomatis kan tidak hanya sekedar ibadah ritual saja. Ngapain kalau seandainya ibadah ritual saja, fungsi daripada diturunkan aturan main di dalam kehidupan ini kan gitu. Dimana kita bergaul, berpakaian, menyampaikan pendapat, berekspresi harusnya boleh diadu dengan Barat gitu kan. Barat itu tadi yang sudah saya sampaikan, cacat secara psikologi, cacat sosial, rasa hormat udah nggak ada. Betul. Rasa hormat nggak ada, komunikasi sama orang tua udah berantakan itu. Kalau kita mohon maaf ya, kita sebagai orang Islam kita harus mendoakan orang tua tiap habis sholat, mendoakan leluhur kan gitu kalau kita mah. Tapi ya itu PR-nya bro. Kalau tadi lu bilang katanya itu adalah sebenarnya di sono cacat. Anak-anak muda yang belum tahu, belum paham gimana kondisi sebenarnya di sono, justru ngelihat itu adalah trendsetter. Betul. Nah, Iya. pola pikir inilah yang mesti kita rubah nih. Ya tadi budaya Itu PR-nya. popularitas. Nah, Anak-anak muda sekarang pengen viral, ya, pengen populer dengan ekspresi yang salah, yang instan. Sebenarnya kalau kita lihat nih ya, para sejarawan dulu ya, orang-orang Islam ya, mereka kan mereka akan viral dengan sendirinya ketika mereka itu punya kontribusi terhadap Islam. Ya, Imam Syafi'i, Abu Bakar, Utsman, Ali. Kemarin waktu di Mabit Sohib kan dijelasin tuh bagaimana kontribusi orang-orang kayak Al-Khawarizmi ya, Tapi bagaimana. berikut ini nggak
pada ikut Ini maaf Pak Biswim. ikut ya, Ikut kemana? Ikut tidur. ikut makan doang. Pas jam coffee break baru nongol kan gitu. Tapi nggak apa-apa, udah niat kan, udah minimal inilah. Berarti sebenarnya ya, di Islam nggak kehilangan teladan, karena memang banyak. Artinya nggak kurang teladan kan banyak, termasuk Rasulullah itu kan. Tapi aneh ya tadi, kita ngeliatnya kayak orang-orang latah itu, ya kan pengen seperti mereka. Kalau Iya. kita punya identitas yang bagus sebetulnya. Ya teladan topnya adalah Rasulullah. Ya. Ngapain ikutan jadi zombie begitu kan? Ya, sekarang pada mati tuh yang di Korea itu ya. Ya kan kalau meninggalnya gitu amat ya, meninggalnya masa gara-gara desekan, Betul. gara-gara Umpel-umpelan. umpel-umpelan, kekurangan oksigen dan sebagainya, cemen banget tuh. Oke. Rendah banget ya. Maka dari itu ya teman-teman semuanya, jadi Bang Trai sama Bung Dedi, kalau misalkan kita mengaku Islam ya, mengaku punya identitas Islam Betul, ya, betul. kita jangan ikut-ikutan tradisi yang memang bukan dari Islam. Ya, kita memang harus, zaman sekarang kan zaman informasi, kita bisa searching, kita bisa tanya, itu mudah sekali. Ini kan jelas Halloween ini bukan tradisi Islam yang kita harus tepis, jangan sampai masuk ke pundi-pundi umat Islam. Iya. Jangan sampai itu ya. Betul. Tapi ada apa namanya sih, pengalihan Halloween yang bagus. Gimana? Jadi kita nggak anggap Halloween itu bukan Buruk. sebagai tradisi yang Buruk. dari sono yang pakai kostum serem-sereman. Halloween, tapi sebagai kita Apa nih? Hello kemenangan. Oke. Nah, iya kan? Oh, Kita- Halloween. Halloween. Jadi kita Win, oke. menyapa kemenangan. Bisa Oh, aja lu. Kita harus menang. gitu. Siap. Gimana cara menangnya? Ya kita harus berprestasi sebagai anak muda ya, khususnya gitu. kontribusi. Tentunya di jalan Islam dong. Ya, itu udah pasti. Siap. Pasti. Kang Suji, makasih banyak udah gabung mampir di Teras Sohib. Oh, Teras. Mudah-mudahan kita terus continue ya kan. Iya, Kesinambungan obrolan begini. Mm-mm. Karena buat teman-teman yang di luar sana manfaatin obrolan begini. Ya pokoknya yang kasus-kasus yang baru diobrolin lah di Teras Sohib Siap, lah. insya Kalau Allah. kasus yang Oke. baru-baru yang kira bikin trending Oke. Twitter itu kira diobrolin aja. Siap, siap. Kira-kira Oke. apa? Saya pikir cukup ya. Ya, Kita lanjut ngopi masih. Nanti kita di obrolin. udara, Offline. di offline nanti. Di offline. Syukuran ya. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Wabarakatuh. Sikat bro. Panas banget. Baru nyalain begitu.